Salam saudaraku semua, apa kabar? Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali ya, walaupun tidak bertatap muka langsung. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita satu berdoa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini ketika kami ada dalam persekutuan kami lewat ibadah ini. Kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya lewat kebenaran ini itulah yang memimpin dan membawa setiap family kami untuk memiliki hidup yang berkemenangan, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Berkati urapi setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya bagi Tuhan. Amin. Saudaraku, saya teringat dengan firman Tuhan di Matius 7 ayat 13-14. Firman Tuhan berkata demikian, sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, tetapi lebarlah jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang melalui itu. Ini firman Tuhan mengingatkan dan sangat mengingatkan kepada kita untuk kita harus saat ini juga menentukan pilihan. Kita harus pilih jalan yang sempit, tetapi membawa kita kepada kehidupan. Kita harus singkirkan jalan yang luas yang membawa kepada kebinasaan. Walaupun mungkin menikmati keindahan dunia dengan cara dunia, kita lupakan itu. Saudaraku, ada beberapa yang menjadi keprihatinan kita, kami sebagai gereja Tuhan. Apa yang kita mau pelajari dari firman Tuhan, begitu juga apa yang kita alami dalam setiap pelayanan kita. Hari ini perlunya pengajaran kita tentang kebenaran, prinsip-prinsip dasar kebenaran. Dan mungkin ini ada kita lakukan beberapa kali mungkin nanti. Mungkin mudah-mudahan kita berdoa COVID-19 ini cepat selesai, kita bisa bertatap muka langsung dan belajar kembali sama-sama. Namun kalau tidak bisa, nanti kita tetap bisa by online. Nah saudaraku, menurut beberapa data yang lalu, data dari pusat rehabilitasi BNN, bahwa ada sekitar 70-80% rekan-rekan kita yang telah menyelesaikan proses rehabilitasi itu jatuh kembali. Itu sebagai pengguna kembali, sebagai pengguna aktif kembali. Nah ini sangat menyedihkan. Mereka benar-benar terikat, seolah-olah mereka tidak bisa keluar dari jeratan narkotika. Dan ini persis seperti yang kita hadapi dan kita alami. Ada beberapa saudara kita, rekan kita, family semua, telah menjalani proses rehab 2 kali, 4 kali, 6 kali, 8 kali, dan bahkan ada yang sampai 10 kali. Padahal mereka telah menjalani proses rehabilitasi yang sempurna. Tapi harus diingat, mengapa itu sulit sekali lepas? Begitu kuat cengkraman narkotika. Itu tidak lain adalah pengaruh-pengaruh zat yang ada di otak saudara, yang ada di dalam otak pengguna. Apa yang pernah dia rasakan, apa yang pernah dia nikmati, apa yang pernah sensasi dan fantasi yang pernah dia rasakan di dalam otak, itu terekam baik, terekod baik. Nah itulah yang sewaktu-waktu terus mempengaruhi di dalam ingatannya, di dalam pikirannya, yang membawa dia jatuh kembali, yang menyeret dia jatuh kembali. Saudaraku, semuanya itu adalah perbuatan-perbuatan daging, keinginan-keinginan daging. Nah, sebelum saudara bertobat itu adalah manusia lama. Apa yang menjadi pengalaman kita? Pola pikir pengguna. Hanya satu fokus, bagaimana menggunakan, menikmati narkotika. Mereka tidak memerlukan Tuhan, mereka tidak memerlukan keluarga, mereka tidak memerlukan anak atau istri. Pikiran mereka itu penuh dengan kesia-siaan. Pikiran mereka itu seperti tumpul. Tumpul itu kalau dari kamus bahasa Indonesia, amat bodoh, amat dungu. Kemudian menyerahkan hidup mereka kepada hawa nafsu dan keserakahan. Sebagai budak dosa, budak narkotik. Mereka tidak bisa berkutik, tidak bisa berkutat. Mereka hanya punya satu cara dan satu tujuan dan satu fokus.
bagaimana bisa menikmati, menghidupi dengan narkotika. Ini saudaraku sangat berbahaya. Ini sungguh merusak bangsa, merusak keluarga, dan akan membawa kepada kebinasaan jauh dari Tuhan. Nah saudaraku, kami sebagai gereja Tuhan, kami merindukan setiap rekan-rekan family yang pernah tersangkut narkotika, yang sampai saat ini dalam proses rehabilitasi. Kami rindu setiap saudara berkemenangan di dalam Tuhan. Begitu hebatnya pengaruh-pengaruh kuat di dalam pikiran yang terekam di dalam otak. Nah, supaya saudara tahu, itu adalah kecenderungan di dalam pikiran saudara. Itulah terus yang membawa terus hidup saudara tetap dalam lingkaran. Itu adalah manusia lama. Itulah yang namanya, kalau bahasa teologi, tubuh dosa. Tubuh yang memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa, menginginkan narkotika. Nah saudaraku, kami mau sampaikan, apakah saudara dan rekan-rekan kita yang lain bisa lepas dari keterikatan dan belenggu narkotika? Saya katakan bisa, dan sangat bisa. Hati Tuhan begitu terbuka. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk orang berdosa. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menemukan dan mencari yang hilang. Kasih Tuhan begitu panjang, begitu lebar, begitu tinggi, begitu dalam. Ada malaikat di surga bersorak-sorak kalau satu orang yang berdosa bertobat. Nah, bukankah ini tidak bukankah ini harus saudara responi? Ya. Apa yang menjadi pengharapan keluarga saudara di luar sana? Menginginkan kesembuhan dan pemulihan saudara, supaya saudara bisa menjadi berkat di keluarga, menyenangkan hati orang tua, menyenangkan Tuhan terlebih. Nah saudaraku, ini harus kita bereskan ini. Bagaimana caranya membereskan? Saudara harus punya pemahaman kebenaran, supaya itu yang memimpin dan menuntun saudara untuk mengambil keputusan lepas dan meninggalkan narkotika yang jahat dan yang membunuh saudara. Karena menggunakan narkotika membuat saudara rusak, hancur, dan binasa. Saudaraku, bagaimana supaya saudara bisa keluar? Firman Tuhan berkata apa? Yohanes 8 ayat 32. Hanya kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang membebaskan saudara dari ikatan-ikatan kuasa narkoba. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan berkata demikian. Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, kalau saudara mau keluar dari jerat narkoba, Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah hidup. Sederhana saudaraku. Firman Tuhan adalah luar biasa. Firman Tuhan yang akan membawa saudara menjadi berkemenangan. Nah, bagaimana saudara supaya bebas, supaya lepas? Datang kepada Tuhan. Ambil keputusan dulu. Buat komitmen di dalam dirimu untuk berhenti, untuk menanggalkan penggunaan narkotika, menggunakan narkotika. Datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata Allah kita adalah Allah yang setia dan adil. Ketika kita datang dan meminta pengampunan, Dia mengampuni segala dosa kita. Saudaraku, bagaimana caranya? Jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Sebab jika saudara mau memiliki hidup, mau menjadi seorang pemenang,
saudara harus dilahirkan kembali. Saudara harus lahir baru supaya menjadi manusia yang baru. Tidak mungkin Anda bisa melepaskan kuasa narkotik dengan cara-cara daging, dengan cara manusia lama. Tetapi dengan firman Tuhan lewat manusia baru, saudara bisa mengalahkan perbuatan-perbuatan dan keinginan daging yang menyesatkan. Firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 5-6 berkata demikian. Jika engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Ini percakapan antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, kita buka lagi firman Tuhan. Di Yohanes 1 ayat 12-13. Setiap kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita adalah anak-anak Allah. Yang dilahirkan bukan dari darah dan daging, ataupun dari seorang laki-laki, tetapi dari Allah sendiri. Haleluya. Kita lahir kembali, kita dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Ini adalah kehendak Allah. Ini yang membawa dan memimpin saudara menjadi pemenang, melepaskan secara total narkoba yang mengikat saudara, yang membawa hidupmu ke dalam kesia-siaan belaka. Saudaraku, mari kita buka firman Tuhan supaya kita semakin mengerti. Ya, di Roma 6. Roma 6 ayat 3 sampai 6, ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus. Sekali lagi, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita lagi menghambakan diri lagi kepada dosa. Puji Tuhan. Setelah saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus ada di dalam hidup. Kita ada di dalam Kristus. Kita telah menjadi satu dengan Kristus. Nah, firman Tuhan berkata demikian. Jika kita telah dibaptis di dalam Kristus, artinya kita telah menjadi satu dengan Kristus. Apa artinya dibaptis? Kalau bahasa aslinya baptiso, ditenggelamkan, diselamkan, dipersatukan. Apabila kita telah menjadi satu dengan Kristus, kita menjadi satu dengan kematiannya. Apabila kita menjadi satu apabila Yesus telah dikubur, kita menjadi satu dalam penguburannya. Apabila Yesus bangkit, kita akan menjadi satu dalam kebangkitannya. Nah, kembali lagi ke awal. Kecenderungan-kecenderungan di dalam pikiranmu, pikiran daging untuk menggunakan kembali, itu adalah tubuh dosamu. Nah, firman Tuhan berkata apa? Ketika kita satu dengan Kristus dalam kematiannya, perbuatan-perbuatan daging kita, keinginan-keinginan daging kita disalibkan di salib Kristus. Manusia lama kita mati di dalam Kristus. Kita mati terhadap dosa. Mati terhadap keinginan-keinginan narkotika. Mati terhadap keinginan-keinginan daging. Dan kita harus pahami, ketika kita hidup dalam daging, hanya kematian. Tetapi hidup kita ketika dipimpin oleh Kristus, dipimpin oleh Roh, itulah yang memimpin kita kepada kehidupan. Nah, pengertian dibaptis di sini apa? Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita.
Dialah yang akan memimpin hidup kita. Sebagai tindakan iman dan percaya kita, kita harus bisa memaknai arti dibaptis. Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan firman Tuhan berkata, Yesus memerintahkan di Matius 28, 19, 20. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya baptisan ini adalah satu proses yang harus kita lakukan. Sebab kita percaya dengan iman, ada kuasa di situ. Bukti bahwa kita satu di dalam Kristus, menyatakan bahwa kita satu di dalam Kristus. Ada satu tindakan iman, yaitu kita mau diselamkan, mau dibaptis. Nah, ketika kita dibaptis, akhirnya kita mati. Artinya kita dikuburkan. Ketika kita bangkit, artinya kita menjadi manusia yang baru. Dan sekali lagi saya ingatkan saudara, ketika kita ditenggelamkan, ketika kita telah mati, manusia lama kita mati dan tubuh dosa kita hilang kuasanya. Hilang kuasanya. Apa yang menjadi keinginanmu untuk menggunakan narkotika, dengan iman, hilang kuasanya. Nah, inilah saudaraku yang harus saudara punyai pengetahuan akan kebenaran firman ini. Dan mari terus bertumbuh di dalam Kristus. Belajar terus setiap waktu dari kebenaran firman Tuhan. Supaya pikiranmu terus dibaharui. Pikiran-pikiran lamamu dibuang. Kemudian masuk pikiran-pikiran baru. Pikiran-pikiran kebenaran yang menuntun dan memimpin saudara ke dalam kehidupan yang berkemenangan. Nah, saya percaya ketika saudara terus tekun berjalan di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan di Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku setiap hari. Kita harus berjalan bersama dengan Yesus setiap hari, tapi dengan menyangkal diri dan pikul salib. Itulah jalan sempit, tapi membawa kehidupan. Untuk apa kamu menikmati narkoba, indah di dunia, tapi binasa? Nah, inilah saudaraku, kami sebagai gerejanya Tuhan. Kami rindu supaya setiap saudara hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kemenangan yang sesungguhnya. Nah, saudaraku, mungkin untuk sementara sampai di sini dulu pelajaran kita. Nanti akan kita sambung lagi karena banyak yang harus kita bagikan tentang kebenaran-kebenaran ini. Sebab kebenaran yang memerdekakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.